Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Wijaya dengan NPM CN0C02388 dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan aset tetap. Dalam terminologi akuntansi, penghapusan atau write-off mengacu pada pengurangan nilai aset tetap dan mendebit akun kewajiban. Secara harfiah, istilah ini digunakan oleh bisnis yang berusaha memperhitungkan kewajiban pinjaman yang belum dibayar, piutang yang belum dibayar, atau kerugian atas persediaan yang disimpan. Dari perspektif lain, penghapusan membantu menurunkan kewajiban pajak tahunan bisnis. Pada artikel kali ini, kami akan membahas secara lengkap apa itu penghapusan aset tetap beserta cara menjurnalnya dalam proses akuntansi Anda. Apa itu penghapusan aset tetap? Penghapusan aset tetap dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan perusahaan untuk menghapus aset tetap dari laporan keuangannya. Aset tetap biasanya memiliki masa manfaat yang tetap. Setelah aset tersebut telah digunakan sepenuhnya dan tidak lagi berguna bagi perusahaan, aset tersebut perlu dihapus dari neraca. Neraca adalah gambaran posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika suatu aset tidak lagi dapat digunakan untuk perusahaan, yaitu tidak menghasilkan nilai ekonomis bagi perusahaan, aset tersebut harus dikeluarkan dari laporan keuangan. Sehingga gambaran keuangan yang benar dari laporan keuangan dapat disajikan kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Proses penghapusan aset tetap ini dari neraca disebut sebagai penghapusan aset tetap. Selain aset yang sudah tidak digunakan lagi, penghapusan aset tetap juga dapat terjadi dalam situasi di mana organisasi menjual asetnya dan ingin mengganti aset tersebut dengan aset baru. Dalam kasus di mana mereka menjual aset-aset ini, aset-aset tersebut harus dihapus dari neraca, dan ini termasuk perhitungan laba rugi. Penghapusan aset tetap dicatat setelah ada otorisasi tertulis dari manajemen tingkat atas bahwa aset tersebut perlu dihapuskan. Setelah aset yang bersangkutan dihapuskan, maka aset tersebut segera dicatat dalam laporan keuangan dengan laporan yang diperlukan. Hal ini termasuk perlakuan dalam hal akumulasi penyusutan dan perhitungan laba atau rugi atas pelepasan tersebut. Berikut pertimbangan untuk penghapusan aset tetap. Penghapusan aset tetap bukanlah hal yang biasa terjadi pada bisnis. Dalam aspek ini, perusahaan perlu menanamkan sejumlah pertimbangan sebelum mereka dapat melanjutkan penghapusan aset tetap. Pertimbangan ini terutama terdiri dari nilai buku bersih yang tercatat dari perusahaan dan pertimbangan pembelian yang ditawarkan sebagai gantinya. Pertama, perusahaan perlu menentukan apakah aset tersebut telah disusutkan sepenuhnya atau belum. Aset tetap memiliki umur yang tetap, yang mana aset tersebut disusutkan setiap tahun. Aset yang telah disusutkan sepenuhnya menyiratkan bahwa aset tersebut telah mencapai akhir masa manfaatnya. Oleh karena itu, nilai buku bersih atau jumlah setelah dikuranginya biaya historis aset dan akumulasi penyusutan adalah 0. Jika nilai buku bersih perusahaan adalah 0, perusahaan perlu menentukan apakah aset tersebut dapat dijual atau tidak. Jika dapat dijual, maka pertimbangan pembelian akan didefinisikan sebagai keuntungan atas pelepasan aset. Lalu, jika nilai buku bersih aset adalah 0, maka perusahaan dapat menghapus aset tersebut
tanpa menimbulkan kerugian dalam laporan laba rugi. Atau jika nilai buku bersih tidak nol, maka nilai sisa aset cenderung menjadi kerugian bagi perusahaan. Jika aset tersebut dijual dengan harga yang lebih besar dari nilai yang tersisa, maka akan dianggap sebagai keuntungan. Sebaliknya, jumlah bersih dari nilai sisa dan pertimbangan pembelian akan diperlakukan sebagai kerugian. Jika nilai sisa lebih tinggi dari pertimbangan pembelian, hal ini diilustrasikan dalam contoh di bawah ini. Ayat jurnal untuk penghapusan aset tetap. Untuk mencatat entry jurnal untuk penghapusan aset tetap, ada dua skenario yang berbeda. Skenario 1, yaitu aset yang disusutkan penuh. Aset yang telah disusutkan sepenuhnya menyiratkan bahwa nilai buku bersih dari aset tersebut adalah nol. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa biaya aset yang disusutkan penuh sama dengan akumulasi penyusutan yang terjadi pada biaya tersebut. Di sisi lain, jika perusahaan memilih untuk menjual aset tetap yang diberikan untuk beberapa akun jika nilai buku bersihnya sudah nol. Skenario 2, aset yang tidak disusutkan sepenuhnya. Dalam kasus di mana aset tidak sepenuhnya diganti, perusahaan perlu menentukan nilai buku bersih pada tanggal di mana aset tersebut dihapuskan dengan menggunakan biaya perolehan aset tetap. Disesuaikan dengan akumulasi penyusutan hingga tanggal penghapusan. Oleh karena itu, jika terjadi pelepasan aset yang tidak disusutkan penuh dan perusahaan tidak menjual aset tersebut, ayat jurnal berikut dibuat. Sebagai alternatif, jika perusahaan menjual aset tersebut, maka nilai buku bersih kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap hasil penjualan. Jika hasil penjualan lebih tinggi dari nilai buku bersih aset, perusahaan mencatat laba dalam laporan keuangan. Ayat jurnal untuk mencerminkan hal ini adalah sebagai berikut. Jika hasil penjualan lebih rendah dari nilai buku bersih aset, maka transaksi berikut akan dicatat. Contoh kasus dalam proses pelepasan aset tetap. Sebagai contoh, ABC Corporation membeli sebuah mesin seharga 100 juta dan mengakui penyusutan sebesar 10 juta per tahun selama 10 tahun berikutnya. Pada saat itu, mesin tersebut tidak hanya telah disusutkan penuh, tetapi juga siap untuk dibuang atau didaur ulang. ABC memberikan mesin tersebut secara cuma-cuma dan mencatat ayat jurnal berikut ini. Akumulasi depresiasi, debit 100 juta, aset mesin, kredit 100 juta. Variasi dari situasi pertama ini adalah menghapus aset tetap yang belum disusutkan seluruhnya. Dalam situasi ini, dihapuskan sisa jumlah aset yang belum disusutkan ke akun kerugian. Menggunakan contoh yang sama, ABC Corporation memberikan mesin setelah 8 tahun. Ketika mesin tersebut belum disusutkan sebesar 20 juta dari harga pokok aset sebesar 100 juta. Dalam kasus ini, ABC mencatat ayat jurnal berikut ini, yaitu kerugian atas pelepasan aset, yaitu debit 20 juta, akumulasi depresiasi debit 80 juta, aset mesin kredit 100 juta. Skenario kedua muncul ketika Anda menjual aset, sehingga Anda menerima uang tunai atau aset lain sebagai ganti aset tetap yang Anda jual. Tergantung pada harga yang dibayarkan dan jumlah sisa penyusutan yang belum dibebankan sebagai biaya,
Hal ini dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset. Sebagai contoh, ABC Corporation masih menggunakan mesin seharga 100 juta, tetapi setelah 7 tahun, perusahaan menjualnya dengan harga 35 juta secara tunai. Dalam hal ini, perusahaan telah mencatat beban penyusutan sebesar 70 juta. Entry-nya adalah cash debit 35 juta, akumulasi depresiasi debit 70 juta, keuntungan dari pelepasan aset kredit 5 juta, aset kredit 100 juta. Bagaimana jika ABC Corporation menjual mesin tersebut dengan harga 25 juta, bahkan 25 juta bukan 35 juta? Maka akan ada kerugian sebesar 5 juta atas penjualan tersebut. Pencatatannya adalah cash yaitu debit 25 juta, akumulasi depresiasi debit 70 juta, kerugian dari pelepasan aset debit 5 juta, aset mesin kredit 100 juta. Berikut waktu penghapusan aset tetap. Transaksi penghapusan aset tetap hanya boleh dicatat setelah otorisasi tertulis mengenai aset yang ditargetkan telah diperoleh. Persetujuan ini harus berasal dari manajer yang bertanggung jawab. Manajer yang bertanggung jawab. Waktu penghapusan aset tetap. Transaksi penghapusan aset tetap hanya boleh dicatat setelah otorisasi tertulis mengenai aset yang ditargetkan telah diperoleh. Persetujuan ini harus berasal dari manajer yang bertanggung jawab atas aset tersebut, dan terkadang juga dari kepala bagian keuangan. Penghapusan aset tetap harus dicatat sesegera mungkin setelah pelepasan aset. Jika tidak, neraca akan dibebani dengan aset dan akumulasi penyusutan yang tidak lagi relevan. Selain itu, jika suatu aset tidak dihapuskan, ada kemungkinan penyusutan akan terus diakui meskipun tidak ada aset yang tersisa. Untuk memastikan penghapusan tepat waktu, sertakan langkah ini dalam prosedur penutupan bulanan. Lanjut, manfaat membuat jurnal penghapusan aset tetap. Jurnal penghapusan aset tetap dalam akuntansi memiliki beberapa manfaat, antara lain menjaga konsistensi dalam catatan aset. Dengan mencatat penghapusan aset tetap secara teratur dan konsisten, maka catatan keuangan perusahaan akan lebih akurat dan terorganisir. Menjaga kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Penghapusan aset tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku, dan jurnal penghapusan dapat membantu memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan benar, mengurangi risiko kesalahan. Dalam proses penghapusan aset tetap, terdapat potensi untuk membuat kesalahan, seperti salah menghitung nilai residu atau melakukan aset yang seharusnya dihapus. Dengan mencatat proses penghapusan secara teratur, maka risiko kesalahan dapat diperkecil. Mengoptimalkan pengelolaan aset. Dengan menghapus aset tetap yang sudah tidak produktif atau tidak menguntungkan, maka perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi bisnis. Memudahkan pelaporan keuangan. Jurnal penghapusan aset tetap dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Lebih lanjut tentang penghapusan. Bisnis menggunakan penghapusan atau write-off dalam akuntansi untuk melacak kerugian aset tetap atas aset. Dalam neraca saldo, penghapusan termasuk kredit ke akun aset terkait dan debit ke akun beban. Beban juga akan dimasukkan dalam laporan laba rugi setelah dikurangi dengan pendapatan yang dilaporkan.
Skenario umum untuk penghapusan bisnis termasuk pinjaman bank yang belum dibayar, kerugian atas persediaan yang disimpan, dan piutang yang belum dibayar. Berikut adalah penjelasan rinci dari masing-masing kasus ini. Pinjaman bank yang belum dibayar. Bank dan lembaga keuangan lainnya menggunakan metode penghapus bukuan ketika semua metode penagihan telah habis. Cadangan kerugian kredit bank, sebuah akun non-tunai yang mengelola ekspektasi kerugian dan kredit yang belum dibayar, dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai penghapus bukuan. Sementara cadangan kerugian kredit memproyeksikan kredit yang tidak terbayar. Penghapus bukuan berfungsi sebagai tindakan akhir yang diambil terhadap kredit tersebut. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai jurnal penghapusan aset tetap dalam akuntansi, dapat disimpulkan bahwa proses penghapusan aset tetap memerlukan catatan yang teratur dan konsisten untuk menjaga keakuratan catatan keuangan perusahaan. Baik, berikut itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.